Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, sehat jasmani dan rohani ya, amin. Selamat datang kembali, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngeklik dan mau nonton video ini. Untuk di episode diaspora kali ini, gue ngobrol-ngobrol sama salah satu teman gue juga, namanya Arzia. Kami kenal dari kampus, kami dulu kuliah di satu kampus, lalu juga sempat kerja di stasiun TV yang sama, dan saat ini Arzia sedang menjalankan pendidikan S2-nya di Denmark. Arzia adalah seorang award-winning journalist. Dia pernah memproduksi beberapa karya, baik itu dari format tulisan dan format video, yang menurut gue itu sangat very inspiring and very critical, dan gue rasa cukup penting begitu untuk kita ketahui. Link-link laporan tersebut akan gue taruh di description box supaya kalian bisa nonton. Ini membahas terkait dengan asumsi-asumsi yang dimiliki baik gue juga orang Indonesia yang tinggal, kami berdua yang sekarang tinggal di Eropa, terkait dengan society Barat gitu, ataupun cara pandang Eropa, masyarakat Eropa yang mungkin lebih woke, mungkin lebih kritis dan lain sebagainya. Dan juga kami membahas terkait dengan arti kenyamanan begitu, arti kenyamanan hidup di Indonesia, arti kenyamanan hidup di Eropa yang kami dapatkan, meskipun bisa dibilang kami baru tinggal di sini sekitar 6 bulan. Namun ini pembicaraan yang sangat menarik, gue harap kalian suka, dan ada pun kritik dan saran, gue sangat terbuka dan bisa taruh di komen. Halo Arzia, apa kabar? Baik? Halo, baik-baik. Gue grogi banget, gue gak biasa. Coba kali banget. Arzia ini adalah, kita tuh udah kenal, kita udah kenal lama, satu kampus dulu di Jatinangor. Jadi kita tanya orang desa sebenarnya ya, tiba-tiba kenapa sekarang ada di Eropa? Kalau gue orang desa beneran, terus gue di desa. Gitu. Terus sekarang sempat kerja bareng juga satu kantor di CNN. Abis itu Arzia melanglang buana ke beberapa media lain. Udah gitu sekarang lagi kuliah S2 ya di Denmark. Nama kotanya apa sih? Gue nggak bisa bacanya deh. Aarhus. Oke. Itu tuh di itu negara kayak daerah sebelah mananya capital? Jadi kalau Aarhus ini kota kedua terbesar di Denmark. Yang pertama kan capitalnya Copenhagen. Terus dia itu ada di sebelah, ini utara nih, timur apa tuh Kak? Barat, timur laut. Nanya gue nggak ngerti. Gue bahkan mau nyoba jawab. Ya pokoknya kalau Copenhagen tuh di tenggara, dia tuh kayak ada di utaranya tapi sebelah timur. Utara timur tuh apa ya? North East lah pokoknya. Gue bingung gue bahasa Indonesianya. Bukan gue sosokan nggak bisa bahasa Indonesia, tapi kalau versi bahasa Indonesia gue bingung. Sama, lu juga North East mana? Pokoknya North East aja lah, situ lah ya. Iya kan, itulah pokoknya. Terus ini lagi S2, yang gue tahu lo tuh Erasmus kan, alhamdulillah dapat Erasmus. Yang satu hal, gue kenal beberapa orang yang saat ini lagi kuliah gitu, baik di Eropa ataupun di luar Indonesia. Dan gue selalu berpikiran namanya momentum S2 itu kan memang gak untuk semua orang ya, dan ketika lo dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri, selain juga lo cari ilmunya, lo juga cari momentum pengalaman hidup gitu. Tapi selain kuliahnya kan yang dicari juga kayak how do you explore the country, neighboring country, sambil jalan-jalan. Tapi nih pandemi nih. Nah, sebelum nyampe ke situ, bisa ceritain dikit nggak perjalanan lo sampai lo bisa dapat Erasmus gitu, dapat scholarship-nya, dan apa yang bikin berbeda gitu dengan kondisi pandemi sekarang? Dari kayak proses gue apply dan lain-lain kah atau gimana? Iya, bisa. Oke. Sebenarnya sih kalau Erasmus ini biasanya dia mulai pembukaan programnya itu, pendaftarannya itu dari fall biasanya, dari fall kayak Oktober gitu dia udah mulai buka nih program-programnya. Jadi waktu itu gue tuh nggak ada niatan sebenarnya Kak
mau S2 ke Eropa gitu. Karena dari dulu tuh kayak mindset gue tuh gue cuma pengen kayak sekolah tuh ke US. Gitu, yang mana kayak 2020 2019 tuh kayak gitu kan, gimana lo tau kan gitu, Trump dan lain-lain lah. Terus kayak yaudahlah, pupus lah harapan gue. Nah pada waktu itu 2019 fall itu gue lagi ada fellowship di Jerman. Terus gue sempet main tuh ke Praha, ketemu Eyang Yono. Nah kebetulan kan Eyang Yono nih kayak Eyang Yono nih kalau boleh dikasih background, mungkin beliau ini adalah apa ya, dulunya adalah eksil kan, tapi dia sekarang jadi kayak bapaknya semua orang Indonesia yang ada di Praha gitu. Iya betul. Pada waktu itu tuh aku pernah wawancara Eyang Yono, jadinya kenal, kita ketemuan, terus dia kayak jadi kakeknya semua mahasiswa Indonesia yang ada di sana dan dikenalin sama satu mahasiswa Erasmus yang ada di sana. Terus akhirnya dia bilang kayak gini, udahlah lo ikut aja kayak gitu, yang kemudian sekarang jadi temen baik gue gitu. Terus kayak udahlah lo ikut aja apa namanya Erasmus kayak terus dia sampai dia milihin gitu programnya, ini cocok buat lo, ini cocok buat. Terus Eyang Yono tuh sampai ngomong kayak gini, pokoknya aku mau bawa kamu ke ada waktu itu kayak patung apa gitu yang kayak kalau kita sentuh itu kamu iya dia bawa gue situ juga lah, pokoknya itu ya you say whatever you want. Terus dia bilang kayak gini, pokoknya kamu tahun depan kamu bakal balik lagi ke sini, kamu ikut kuliah sama kayak Yana ini nama teman gue. Terus kayak gue iyain aja, gue iyain. Terus akhirnya gue nggak niat tuh Kak, kayak waktu itu tuh bulan apa ya, Oktober, November gue nggak daftar, Desember gue nggak daftar, penutupan itu Januari kan, penutupan si beasiswanya. Terus kayak gue nggak tahu kenapa ada angin, ada hujan, terus gue tiba-tiba tuh lihat IELTS gue kan, terus kayak ini nggak kepake nih gitu kan, ini tahun depan udah nggak bisa dipakai kayak gitu. Terus akhirnya ya udah gue daftar aja, gue kayak nelfon kampus untuk minta surat rekomendasi, dan nggak tahu kenapa itu kayak gue bikin esai dan lain-lain. Udah sama surat rekomendasi, gue udah ngambil ini segala macam, surat-surat dari kantor, dari mana segala macam, itu 3 minggu udah terkirim. Jadi cuma dalam within 3 weeks. Nah, meant to be banget sih kalau kayak gitu. Kayaknya ya, kayak gue ngerti itu kayak kekuatan dari mana. Terus tiba-tiba kayak udah, gue nggak pakai kayak belajar bikin esai, gue nggak pakai, karena IELTS gue udah ngambil sebelumnya kan, jadi kayak gue cuma minta proofread itu sama temen gue di kantor, proofreadin essay gue dong. Terus dia kayak ya udah, akhirnya benar-benar gak niat. Terus akhirnya pengumuman itu gue inget banget 1 Maret 2020, yang mana pada saat itu pemerintah masih denial kan soal corona dan lain-lain, yang kayak kita nggak ada corona apa segala macam. Jadi gue masih kayak woles aja waktu itu. Akhirnya dapat, ya udah, akhirnya ya udah lanjut, gue iyakan gitu, dalam artian gue tidak berpikir bahwa kedepannya akan terjadi pandemi global kayak gini. Gue cuma kayak oh ya udah iyain aja. Dan 1 Maret itu gue dapat pengumuman, 2 minggu kemudian itu gue udah mulai start work from home dari kantor gue yang lama. Terus dari situ bahwa oke, ini beneran nih, ini real kayak gitu, kayak pandemi apa segala macam. Dan itu gue udah tanda tangan kontrak beasiswa, dan pada saat itu mikirnya adalah bahwa ini gue jadi nggak nih pergi, karena kalau misalnya gue resign, dan pada saat itu kan udah mulai orang-orang udah pada mulai kena PHK dan lain-lain, gue kayak benar-benar bingung lah bingung lah mau pilih resign atau mau lanjut aja. Dalam artian kalau gue lanjut juga ini bisa dipastikan kan di beasiswa gue tetap keluar gitu. Dan kampus tetap sekolah, tetap melanjutkan proses belajarnya, karena pada saat itu Denmark juga lagi lockdown, yang mana nggak ada universitas yang buka, nggak ada sekolah yang buka pada bulan Maret itu gitu. Jadi kayak gue masih yang kayak jadi nggak ya gitu. Itu aja sih sebenarnya prosesnya Kak, kalau misalnya kayak gue ceritain dari proses pendaftaran dan lain-lain ya. Lo mau gue ceritain bikin visa nggak sih? Nggak usah lah ya. Ya, maksudnya kalau misalnya bikin visanya sendiri, dia prosesnya beda nggak sama, ya obviously itu visa pelajar ya, tapi beda. Iya, kalau Denmark tuh sistemnya dia tuh kayak bukan visa pelajar, jadi kayak
kalau siapapun yang punya long term visa, dia tuh dapat residence permit, yang mana dia dapat izin kerja juga. Jadi gue sebenarnya punya izin kerja nih. Wow, that's very nice. That's very nice. Nah, karena kan maksudnya kalau lo ke negara-negara lain, kalau lo student, lo boleh kerja, tapi kan cuma certain amount of hour per week gitu. Nah, kalau lo sendiri nggak ada restriction? Ada sih sebenarnya restriction per week kayak gitu. Cuma kayak gue nggak ngerti lah ya kalau sistemnya di negara lain kayak gimana. Cuma kayak dia tidak menyebut itu sebagai visa pelajar lah, intinya seperti itu. Jadi kayak lo bisa kerja, bahkan kayak kalau misalnya lo warga negara EU dan mau kuliah di Denmark tuh gratis, dan lo bisa ngajuin untuk dibayar, namanya SU. Jadi kayak proses selama pandemi ini kan banyak kebijakan-kebijakan di Inggris yang menurut gue sebagai pendatang dan sebagai background gue datang dari negara yang mungkin tidak terlalu memberikan pelayanan ke masyarakatnya, gue ngelihat kayak I think that's good enough deh gitu. Sedangkan kalau orang lokal, enggak, itu harus kurang ini, kurang itu. Gue berpikir langsung kayak, wah gila lu pada kagak bersyukur banget dah, lu nggak tahu negara gue kayak gimana gitu. Dan itu saja gue datang dari saat ini tinggal di Inggris yang jatuhnya mungkin lebih konservatif gitu ya. Kalau di Denmark sendiri lo ngelihat nggak ada gejolak-gejolak apa ya, third world citizen nggak yang ngerasa kayak wah anjir ini enak banget tuh diurusin semua gitu sama negara banget. Jadi kayak gini ya, kayak kita datang nih, kayak waktu tadi kamu kan nanya Kak, waktu aku dari Jakarta aku tes COVID, tes PCR dulu dan lain-lain. Sebenarnya itu tidak diperlukan kalau kita udah punya residence permit atau kamu warga negara Denmark. Itu sebenarnya mau masuk Denmark silakan bebas, karena ujung-ujungnya bakal dikasih tes juga. Dan pada saat itu juga, pada saat gue masuk Denmark itu Agustus, summer itu kasus lagi low banget di sini. Jadi mereka benar-benar lagi relax banget, yang kayak kasus harian paling cuma, bukan paling ya, cuma kalau dari standarnya sekarang jauh gitu kan. Kalau sekarang tuh daily case masih sekitar 300-an. Kalau waktu gue pertama kali masuk sini daily case tuh kayak 20 gitu. Jadi kayak nothing lah ya. Kalau dilihat dari lensa, iya, kalau lihat dari lensa sekarang kayak 20, ya itulah receh gitu. Iya, jadi waktu itu lagi benar-benar relax. Itu yang pertama. Jadi kalau masalah kebijakan masuk ke negara ini juga nggak susah gitu. Terus tadi masalah kesehatan, tadi kan gue bilang tuh sama lo, gue abis tes COVID kemarin. Gue tes COVID di sini bisa 2-3 minggu sekali. Oh no. Ya. Tapi emang karena gratis dikirim ke tempat lo tinggal kan? Emang karena gratis aja dikirim gitu maksudnya. Tes kitnya kan kalau di sini gue bisa tes, gue bisa milih ke testing center di kecamatan setempat atau gue dikirim tes kitnya gitu. Kalau gue di sini tuh jadi di setiap kayak kecamatan, di tiap kayak kelurahan lah gitu. Iya. Gue nggak tahu kecamatan atau kelurahan, itu ada kayak testing centernya. Jadi kalau lo punya symptoms, lo bisa nelfon dan mereka datang untuk ngetes lo. Oke. Kalau memang lo nggak punya symptoms, lo bisa datang aja. Dan ini ya yang kayak bener-bener gapnya kerasa banget nih ya. Yeah. Pas lagi kasus lagi tinggi-tingginya di sini tuh kayak waktu Natal lah, sekitaran Natal tuh yang kayak kasus harian tuh untuk negara 5,8 juta penduduk, kasus harian 4.500 sampai 5.000 per hari itu lumayan ya. Iya. Waktu itu tuh si Prime Minister-nya tuh malah kayak bilang, ya pokoknya kalian yang masih, waktu itu udah lockdown, semuanya udah lockdown, dan kayak dia bilang kalau emang kalian ternyata masih keluar, especially untuk yang kerja dan umurnya masih sekitar 20 tahunan, karena mereka biasanya super spreader nih, ya kita anjurkan untuk tes tiap minggu lah, dia bilang kayak gitu. Kayak oke, sip. Sedangkan kayak kita di Jakarta gimana yang paling murah tesnya semua. Wah, itu malah yang kayak wow gitu. Terus kan cowok gue masih kayak kerja gitu kan, dia setiap minggu, dia beneran tiap minggu tes. Kayak misalnya gue ketemu sama dia cuma seminggu sekali doang kan, tiap ketemu gue dia tes, gue tiap ketemu dia gue tes. Tapi ya gue ngerasain itu banget sih Kak. Pertama gue kesini tuh yang kayak kan kayak di sini tuh sistemnya kayak kayak misalnya contohnya ya universal healthcare system. Jadi
gue bukan warga negara, tapi gue punya hak yang sama untuk mendapatkan healthcare yang sama dengan warga negara di sini gitu. Dan itu tuh yang gue rasain adalah di Indonesia kan gue kayak punya pikiran sakit sedikit gue nggak mau ke dokter kayak gitu kan. Terus kayak karena gue udah kayak punya pandangan yang kayak gue bakal bayar apa segala macam, di sini tuh sampai kayak udah lo ke dokter gitu, sampai kayak lo enggak gitu, terus kayak udah lo ke dokter, terus kayak orang-orang sini tuh bener-bener yang kayak gimana ya, gue masih belum nangkep gitu kan, kayak simple kayak gitu. Gue kaget aja sih di sini kayak oh enak banget ya tinggal di sini. Terus kayak gue nggak pernah breakdown sih di sini karena gue jadi merasa bahwa gini, gue tidak kaya raya, gue tidak berpenghasilan besar di sini yang kayak ya udah seadanya duit, tapi dengan sistem yang kayak gini di mana basic kehidupan lo itu terpenuhi, lo akan merasa cukup kayak gitu loh, kayak lo akan merasa tenang gitu. Dan menurut gue kayak nggak ada yang lebih dari ketenangan, karena pendidikan di sini lo sampai S2 di cover semua gratis, terus kayak pendidikan terus kesehatan gratis, terus kayak apalagi kayak gitu. Mungkin memang tax tadi gede banget, tapi kayak kalau nggak salah tuh kalau di survei kayak Danes adalah orang yang paling besar bayar pajak di seluruh dunia. Jadi kayak they love paying taxes. Jadi kayak rewardnya gitu. Maksudnya mereka merasakan uang pajak yang mereka keluarkan tuh dari mana gitu. Ya. Terus kayak gue di sini mau SPT aja gue bingung gitu. Gimana ya? Ya gitu sih gitu. Gitu kan. Aduh gue nggak ada di Indonesia juga gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri gimana? Kan lo pernah I believe you well traveled, lo punya wawasan. Kita cukup beruntung untuk bisa keluar dari bubble di Indonesia yang kita bisa kita punya beberapa teman yang mungkin tinggal dari luar. Jadi wawasan kita alhamdulillah cukup lebih luas lah dibandingkan mayoritas masyarakat di Indonesia. Sini tuh paling takut kalau lo dibilang rasis gitu. Mereka tuh kayak takut, tapi kayak menurut gue mereka sendiri kayak kadang nggak bisa menempatkan diri bahwa you're talking to a person of color kayak gitu. Kayak recently gitu gue kayak waktu kayak beberapa hari yang lalu gue kayak cuma ngobrol sama teman gue bercanda-canda, terus kayak mereka tiba-tiba jadi gue ada wig blonde gitu, terus kayak tiba-tiba yaudah gue pakai, terus kayak salah satu dari kita tuh ngomong apa ya, Finnish girl, something like that gitu. Yeah. Karena cuma kayak blonde hair. Terus dia bilang, oh that's racist, and then I was like, okay. Kayak menurut gue tuh kayak mereka kayak kayak mereka masih menganggap bahwa kayak apapun bisa rasis gitu, tapi mereka nggak tahu bahwa the point of racism is actually on the power gitu, on the kayak power yang nggak seimbang gitu, yang power imbalance di situ. And in the end of the day gitu, you're not gonna get discriminated just because you're blonde. Iya. Kayak kayak gitulah. Jadi kayak menurut gue mereka juga yang masih kayak we're kind of woke gitu, kayak karena kita orang sini, tapi kayak okay, fine, gue nggak mau berdebat sama lo karena kayak gue nggak akan menang gitu di negara lo kayak gitu. Terus kayak kayak banyak banget lah mungkin di sini yang kayak kalau di Indonesia kan kita malah kayak aduh kayak di Jakarta nih kapan ya kayak lockdown gitu karena emang kasus sudah parah banget gitu ya. Mungkin terutama yang mungkin yang bisa untuk kerja dari rumah dan lain-lain, mungkin mereka juga berharap untuk dikasih kebijakan yang lebih tegas gitu. Sedangkan kan kalau di sini kita masih lockdown gitu, walaupun sebenarnya lockdownnya sangat berhasil menurut aku ya, karena kita udah curve kedua dan udah turun lagi gitu. Jadi dari puncaknya, dan kayak orang-orang di sini tuh yang kayak oke, udah turun nih, mau nunggu apa lagi, buka dong kayak gitu kan orang-orang. Jangan sinting, jangan buka dulu. Itu kayak ayo dong gitu. Dan yang namanya nggak sekali dua kali gue lihat orang demonstrasi untuk kayak minta bahwa this is tyranny and kayak we need our freedom back kayak gitulah. Terus masalah vaksin juga gitu kan. Kalau di Indonesia ini perbincangan soal vaksin nih kayak
gue dapat vaksin yang benar atau enggak gitu. Karena dari mayoritas itu adalah yang gue lihat mereka semua pengen dapat vaksin karena udah capek lah gue ngelihat ya semua orang udah capek terus kayak tapi nih gue nggak percaya sama pemerintah nih gitu. Pemerintah ngasih gue vaksin yang benar apa enggak? Tapi kalau di sini tuh kayak mungkin di UK juga banyak ya yang kayak apa namanya anti-vax lah atau kayak skeptical gitu. Meskipun sebenarnya acceptance rate-nya orang Denmark terhadap vaksin itu salah satu yang tertinggi di EU kalau nggak salah. Cuma ya ada aja lah orang-orang yang kayak against vaksinasi gitu. Walaupun sebenarnya kayak kalau dilihat dari sudut pandang gue gitu sebagai orang Indonesia yang kayak nyet lo tuh umur 20-an di sini udah bisa vaksin dari April mungkin sama juga ya sama di UK. Enggak, kalau di sini malah yang pokoknya yang pertama itu over 80 terus turun gitu loh. Jadi the oldest people dulu baru turun apa sama yang pekerja nakesnya tenaga kesehatannya baru. Gue sama suami gue kayak walau alam nggak tahu kapan. Kalau tapi mertua gue sih udah dapat alhamdulillah karena mereka udah dapat. Jadi yang tua-tua dulu memang sengaja divaksin gitu. Oke, tapi mungkin karena di sini penduduknya juga sedikit ya, beda mungkin sama di UK. Kalau di sini kan cuma 5 juta, kayak itu nggak nyampe jumlah penduduk Jakarta gitu, kayak setengahnya. Setengahnya Jakarta itu peak time lagi weekdays ya gitu. Ya. Peak time weekdays aja tuh 10 juta kan Jakarta. Iya, Jakarta 10-11 juta kan, di sini cuma 5, sekian juta dan kayak dan vaksin mungkin udah mulai dari Desember gitu. Kita udah mulai dari Desember dan emang kayak orang-orang tuh yang kayak oke, gue nggak mau divaksin karena gue ya lo tau lah konspirasi teori lain. Sedangkan gue di sini kayak ya Allah semoga gue dapet vaksin di sini gitu. Karena kalau gue dapet vaksin di sini, gue nggak tahu kalau gue pulang ke Indonesia gue dapet vaksin kapan gitu. Betul. Kalau di sini kayak pemerintah menjanjikan kayak bisa divaksinasi at least 75% by the end of June. Mereka bilang kayak gitu. Cuma wow. Oh ya, tapi ya itu tadi kembali lagi dari jumlah populasi ya. Kalau lo sendiri selama lo sekarang udah berapa bulan di sana? 6 bulan, sama lah ya kita udah baru 6 bulan. Apa yang paling hal-hal seperti ini? Oh ya, kita ngebahas ini karena Arzia ini dulu bisa dibilang lo tuh wartawan yang cukup yang sangat kritis menurut gue dan banyak karya-karya lo yang sangat menggugah cara pikir yang mungkin jarang dibahas di Indonesia. Nah, ketika lo sampai sana, apa yang terfikirkan di benak lo ketika yaitu lo mendapatkan orang-orang yang mempertanyakan kemana hak asasi mereka hilang ketika lo cuma disuruh ngikutin peraturan aja gitu? Itu yang sampai sekarang gue gak ngerti sih. Karena kayak bias juga ya. Karena memang kita ada di society yang emang lebih kayak communal mungkin ya daripada di sini. Dan kayak gini mungkin kayak gue yang gue coba pahami di sini adalah mungkin kayak kalau lo tadi kasih contoh gak bisa tuh dikasih aturan untuk pakai masker di luar ruangan. Gue masih nggak tahu mungkin ya kayak kalau secara hukum bagaimana bisa dilihatnya dari peraturan di negara ini karena gue nggak ngerti juga gitu aturan hukum di negara ini kayak gimana. Tapi mungkin ya kalau gue ngambil kayak gue mencoba mengamati dan mengobservasi aja mungkin kalau misalnya lo masih di dalam ruangan masih di dalam kayak apa ya properti seseorang lo bisa menerapkan aturan tersebut kayak gitu karena kayak I'm the owner of this property and then kayak lo harus nurut kayak gitu kalau lo mau masuk sini. Cuma kalau di luar, nah gue sebenarnya karena mungkin di sini juga apa ya sebenarnya kalau untuk urusan masker kalau di sini tuh nggak yang kayak sampai kayak di US karena kalau di US gue pernah nonton explainernya Vox soal kayak kenapa sih masalah banget gitu ya soal masker kayak gitu lah. Mungkin karena memang dipoliticize gitu. Di sini ada juga yang mempoliticize. Jadi itu kayak kesannya jadi kayak binary gitu. Kayak kalau lo pakai masker and then you belong to this party atau kayak lo support orang ini gitu. Atau kalau misalnya lo nggak pakai lo
support ke orang ke pihak yang lain gitu. Yang gue belum lihat sih di sini ada juga kayak gejolak politik kayak begitu. Cuma memang di sini karena memang bukan kayak US ya, di mana kayak partinya benar-benar kayak binary, ada dua doang gitu. Kalau di sini tuh yang masih gue tangkap itu kan, dan juga mungkin kasusnya di sini tidak separah US gitu. Jadi pemerintah pun kayak belum menerapkan itu, dan menurut gue masih make sense gitu, karena memang kayak, dan memang di sini tuh nggak padat juga gitu, penduduk nggak padat kayak jadi gue masih belum kayak bisa menerapkan. Gue nggak bisa nge-apply pola pikir misalnya orang-orang di US atau di UK yang mungkin secara density mereka lebih banyak, kasusnya lebih parah, terus juga orang-orangnya mungkin lebih kayak, gue nggak tahu kalau di UK ada berapa partai sih Kak, ada banyak kan sebenarnya ada 4 atau ada 5 gitu, tapi kan yang paling besarnya kan Tories sama Labour kan gitu. Ya kan, jadi kayak kesannya masih binary gitu kan. Jadi kayak gue juga masih coba untuk memetakan nih ada apa sih sebenarnya orang-orang ini, karena menurut gue yang jadi masalahnya adalah apalagi kalau misalnya soal kalau hari gini ya, apalagi dikaitin sama pandemi, soal masalah freedom untuk menjaga diri dan menjaga sekitar itu selalu dikaitkan sama politik gitu, yang mana kayak which is ridiculous sih. Gue berpikir kadang-kadang ada beberapa momen yang gue ngerasa kalau misalnya kalian begitu bangga jadi orang Barat, yang kalian menganggap diri kalian itu lebih superior dibandingkan orang-orang lain yang tinggal, apalagi kita orang Asia gitu. Kok hal kayak gini doang dibahas sih, kayak please deh, katanya kalian sempat menguasai dunia, tapi kok kayak gini banget gitu. Cuman gue jadi nggak bitter juga ya, cuman akhirnya ketika lo melihat satu society itu dianggap ideal tanpa pernah merasakan berada di tengah-tengah society tersebut, dilihatnya tuh kayak kesannya mereka tuh wah banget gitu. And I don't say that, apalagi ngomongin Inggris gitu, mereka empire-nya kemana-mana kan gitu. Cuman ketika ada di sini, gue ngerasa bahwa in certain ways gitu, in some ways kita harus mengakui memang secara intelek, secara society mereka sudah lebih evolve, dikarenakan ya historically memang in some ways mereka bisa evolve karena mereka nge-oppress orang lain di negara lain, istilahnya kayak gitu. Cuman ada hal-hal juga di keseharian yang membuat gue ngerasa kayak, kok gue gak ngerasa mereka lebih superior dari gue deh, kayaknya sama aja gitu. Cuman kembali lagi, karena gue ngerasa ya kita punya lensa lebih gitu, dan kita sudah lebih beruntung untuk bisa punya. Kalau di sana sendiri, lo so far udah merasa feel at home apa belum? Gue jujur aja ya, gue betah di sini, betah banget. Kayak gue gak tahu, yang gue kangenin cuma ini aja sih, delivery Gojek kayak gini. Mahal banget, astaga. You have to subscribe. Itu tuh mahal bayarnya, delivery-nya. Yalah, di sini gue kalau makan misalnya makan buat 2 orang nih, terus gue delivery dari restoran biasa aja, bukan yang mewah-mewah gitu, terus gue delivery itu bisa habis 900.000 Kak, makanan sama delivery. Kebayang gak lo? Nangis gak lo? Itu harus, tapi emang kerasa banget ya lo belanja bulanan supermarket gitu, sama lo take out. Lo istilahnya gue 20 pound, itu tuh gue bisa makan untuk 3 hari, bisa tuh 20 pound. Sedangkan 20 pound kalau gue take out in most places, gue cuma dapat satu dishes. Terus kayak ngapain gue take out, mending gue masak. Iya, gue masak terus sih. Kalau enggak gue bangkrut. Ya. Insya Allah bangkrut. Tentu ya, kalau gue ngelihatnya dari perspektif yang mana dulu. Misalnya gue sebagai, kayak gue ditaruh di landscape yang paling besar. Misalnya gue kayak sebagai manusia tuh tinggal di satu negara yang kayak, gue ngerasa gue punya future di Indonesia. Gue punya future di Indonesia. Cuma dalam artian gue tadi gue tidak merasa nyaman, dalam artian gue nggak secure nih masa depan gue kayak gimana, kayak gitu. Gue sampai mikir di mana kayak gue nggak bisa membayangkan kalau misalnya gue memutuskan punya anak di Indonesia kayak gitu loh. Sekarang lo lihat di Jakarta banjir mulu gitu, terus kayak gue memutuskan untuk beli rumah di Jakarta,
I don't think so kayak gitu. Nggak ada duitnya cuy, nggak bisa. Sama nggak ada duitnya. Yang kedua itu rumah bertahan berapa lama gitu di sana kayak gitu. 30 tahun udah tenggelam kayak gitu. Jadi kayak gue tahu kayak kalau gue kerja di Indonesia mungkin lebih mudah, dan mungkin kayak di sini lo mungkin juga mengalami sendiri, lo harus restart dari awal lagi gitu kan. Belum lagi masalah bahasa dan lain-lain gitu. Lo nggak bisa bandingin diri lo sama native speaker gitu kan. Terus kayak apa ya, gue tahu gue mungkin harus restart ulang, tapi at least kayak apa ya, di sini tuh kalau di sini gue masih bisa melihat bahwa mungkin gue nggak akan dapat karir gue yang kayak dulu, tapi di sini gue kayak tenang aja jiwa gue gitu loh. Kayak apa ya, kayak I feel like I have future, dalam artian bukan masalah kayak step karir lo, karena selama ini kan kita masih dianggap bahwa lo sukses karena lo punya step karir gitu, tapi kayak inner peace lo tuh nggak pernah dilihat gitu loh. Kayak di sini tuh gue di sini punya kartu kesehatan universal aja gue bahagia banget, kayak gue bisa sakit gitu kan. Gue kayak ibaratnya kayak gue bisa sakit, kalau misalnya gue memutuskan tinggal di sini, at least lo nggak takut lo mati karena lo nggak bisa ke rumah sakit gitu. Kayak apa ya, kalau basic needs lo terpenuhi, yang lain-lain tuh hanya ya udah kayak apa ya kayak ya udah cuma nambah kebahagiaan aja, tapi lo tenang dulu gitu, lo settle dulu. Itu sih yang gue pikirin ya, kayak. Dan mungkin kayak kan kalau selama ini orang-orang Skandinavia tuh selalu dibilang kayak mereka tuh orang yang paling dingin, mereka tuh orang yang kayak individualis. Terus gue selama ini mikir, apa jangan-jangan gue yang memang terlalu individualis gitu untuk tinggal di Indonesia kayak gitu loh. Kayak maksudnya gue sendiri memang bukan orang yang apa ya, yang kayak apa ya. Gue bukan orang yang benar-benar kayak apa ya, nyaman banget gitu dengan kayak kultur, dalam artian bukan kultur Indonesia yang gimana, tapi lebih ke kayak masyarakat urban dan mereka cara mereka bergaul dan lain-lain tuh kayak gue nggak terlalu apa ya gitu, agak-agak kurang. Lo punya pandangan lain lah bagaimana sih apa interaksi sosial yang memang cocok buat lo, dan kebetulan apa yang lo lihat selama lo di Jakarta, lo ngerasa kayak I don't think this is for me kayak gitu. Ya, kayak gue ngerasa kayak gini, kalau lo mau bahagia dalam tanda kutip di Indonesia, lo dapat kerjaan harus bagus. Harus dalam tanda kutip harus bagus, karena kalau lo miskin di Jakarta nggak enak kayak gitu. Karena kalau lo nggak punya apa-apa di Jakarta, di Indonesia lo nggak punya apa-apa nggak enak kayak gitu loh. Apalagi lo tinggal di lingkungan urban ya, bukan ya. Terus kayak pressure-nya tinggi dan lain-lain, dan kayak mungkin di sini juga pressure gue tinggi. Mungkin kayak I would end up working in a restaurant and I don't mind gitu, karena kayak gue nggak pernah tahu gitu gue bakal end up jadi apa. Tapi I feel like kayak gue jauh lebih peaceful aja sih, gue lebih tenang gitu. Kayak apa ya, kayak it's not about material anymore, it's not about kayak your LinkedIn profile anymore. Oh my god, I feel attacked. No, benar kan? Benar. Karena orang tuh ngelihatnya kayak lo kalau lo kerja di perusahaan ini jadi ini, and then kayak lo kayak X perusahaan gede apa gitu. Itu tuh kayak sesuatu yang kayak nge-brand identity lo gitu. Sedangkan di sini they don't even care, kayak mereka mau kerja di restoran atau apa kayak gitu, tapi kayak oke. Gue inget lo tuh bilang katanya setelah dari Denmark itu lo bakal kuliah ke Praha. Gimana? Itu nyambung masih di program yang sama atau kayak gimana? Ya, gue kayak ngambil spesialisasi sih. Lo kuliah, ini bahkan gue tanya, lo kuliah S2-nya tuh jurusannya apa? Ini tuh, gue juga lupa. Journalism, Media, and Globalization. Oke. Gue ngambil kayak ada satu spesialisasi yang bisa gue pilih. Ada yang, jadi pokoknya kalau ngambil politics, gue ke Amsterdam. Kalau gue ngambil totalitarianism, jadi kayak apalah something totalitarian, itu ke Praha. Dan itu nanti lo setelah tahun pertama atau gimana? Ya, nanti ya setelah tahun pertama, jadi 2000. Oh, jadi lo ini programnya tuh 2 tahun? 2 tahun. Oh, enak banget, karena kan rata-rata biasanya kalau S2 yang beasiswa itu kan cuma setahun kan ya? Ini itu di UK doang deh yang setahun. Iya ya?
Yang lain-lain nggak ya? Oh nggak, tapi kalau international student emang lo bisa cuma boleh setahun sih. Kalau lo locals gitu, misalnya lo tinggal di sini bisa 2 tahun, setahu gue. Ini sebenarnya masih nyambung sama tadi pembahasan kita tentang terkait kehidupan nyaman atau tidaknya hidup di luar negeri gitu. Setiap kali ini tidak hanya berkaitan sama lo tinggal ataupun lo kuliah gitu, tapi banyak asumsi yang beranggapan bahwa ketika lo tinggal di luar negeri in any condition, whether you're a student or you're an immigrant gitu, somehow your level of like in society di Indonesia terlihat tuh kayak sebenarnya tuh kayak lo tuh naik kelas gitu. Sedangkan yang kita tahu ya di sini mah kroco, kalau lo kroco ya kroco aja gitu. Istilahnya bahkan bisa dibilang malah turun sekte sosial gitu. Level sosial di ketika lo pindah ke luar negeri gitu. Apalagi di Eropa. Lo ngerasanya bagaimana di sana? Kayak apa stigma-stigma, bukan, gue nggak mau bilangnya stigma ya, karena tuh kayak kesannya negatif banget. Cuman yang lo bisa bilang nih sama siapapun yang akan nonton ini ketika mendengar kayak tinggal di luar negeri seru banget, lo bakal bilang apa? Nganggur coy, aslinya sih gue nganggur. Sama, ya Allah sedih banget. Gue tuh kayak dapet predikat student aja, jadi kayak masih kayak terselamatkan kayak gitu kan. Kayak sebenarnya nggak ada masalah juga sih dari nganggur sih Kak. Nggak ada, yang penting bahagia aja. Tapi itu masih kerasa banget sih emang kayak kesana lo kayak naik kelas dan apa segala macam. Padahal mungkin sebenarnya beberapa dari kita juga banyak yang mengorbankan hal-hal, bukan apa ya, kayak hal-hal, tadi benar kata lo ada yang hal-hal yang ditinggalkan. Dan buat gue kayak, jadi kayak lo kan pasti bakal tinggal lebih lama lah daripada gue nih misalnya, atau pemain gue nggak tahu sih ya kedepannya gue akan kayak stay di sini kah atau kayak gimana. Tapi kan kalau lo udah hampir bisa dipastikan lo akan stay lama gitu di sana. Dan kayak apa ya, gue ngeliatnya kayak lo gitu, gue ngeliat lo kayak seorang imigran tuh kayak bener-bener you live everything you know di negara lo kayak gitu loh. Dan menurut gue it takes a lot, dan kayak itu it's kayak kalau misalnya orang mau kasih apresiasi mungkin bukan karena dia apa ya, bukan karena kalau lo keluar negeri lo naik pangkat gitu, lo jadi keren gitu. Tapi menurut gue mungkin lo patut dapat apresiasi karena you have left everything you know gitu. You have left like your career, pekerjaan lo, keluarga lo, kenyamanan hidup yang ada di sana, orang-orang yang lo tahu, bahasa yang lo tahu, dan gue pengen ngasih apresiasi sih buat orang yang berani ngelakuin itu, bukan karena sekarang lo di UK dan lo jadi kayak wow. Ya lah, gue di rumah doang, ngepel cuy sama aja. kayak you have the courage gitu untuk ninggalin itu semua untuk tahu bahwa lo tidak akan sesering itu bicara bahasa ibu lo lagi. Itu kayak menurut gue kayak kangen banget sih gue, makanya gue mau banget ngobrol sama lo, gue kangen ngomong bahasa Indonesia. Iya, berarti lo kan lo bener-bener gak bisa ngomong sama siapa-siapa ya? Nggak. Oh my god, itu iya sih, gue bisa ngebayang. Tapi gue juga bisa, gue bilang sama suami gue sangat beruntung, mungkin asimilasi gue di sini bisa dibilang lebih mudah gitu ya, karena ya suami gue ya orang Indonesia, ibu mertua gue orang Indonesia gitu, dan gue di sini nggak punya teman, belum punya banyak teman, cuman kayak pertama kali gue diajak ke sini, diajak sama ibu mertua gue ketemu sama geng-geng ibu-ibu Indonesia gitu, yang kayak gue bilang, ya elah ini mah sama aja kayak mama di Jakarta cuy, cuma bedanya di sini gitu. Cuman ya gue bisa membayangkan gitu betapa sulitnya, apalagi dengan sekarang lo kondisi lockdown. Terus kalaupun lo punya teman-teman orang Indonesia, lo nggak bisa ketemu gitu. Pengennya lo kan banyak yang pernah bilang, lo kalau misalnya udah keluar negeri, lo jangan temenan sama orang Indonesia doang dong, temenan sama yang ini, yang mana gitu kan gitu. Iya, gue paham, dan itu pun nggak akan jadi pilihan terakhir gitu. Lo pasti in some way juga lo akan dipaksa dan harus mau berteman dengan orang-orang lain selain yang datang dari ras lo gitu. Cuman ketika kita sudah lahir dan besar di satu negara selama 30 tahun, ngerasa kayak
wah lo mau gue bikin artikel menggugah jiwa orang-orang gitu, bisa gue bikin. Sampai sini setelahnya lo mau ngomong kayak mau segimanapun bagusnya bahasa Inggris lo ya gitu, ada rasa bahwa kayak aduh gue pengen ngomong sama orang Indonesia aja capek mikir gitu, ngomong bahasa Inggris tuh mikir. Bener banget. Tadi aja gue kayak hari ini, jadi gue udah lama banget tuh nggak makan pakai tangan nih Kak. Gue ngasih tahu kalau ya. Jadi tadi pas lo nelfon, itu gue lagi on call sama temen temen kelompok gue. Terus kayak gue lagi sambil makan tuh, dan gue makan pakai tangan pertama kalinya. Kayak gue bilang ulang tahun gue makan pakai tangan. Karena kayak lo gini ya, sesimpel lo makan pakai tangan, lo tuh ada rasa kayak gue nggak mau kelihatan temen gue makan pakai tangan kayak gitu, karena kayak lo nggak pernah tahu lah apa yang mereka pikirin soal lo kayak gitu. Dan kayak gue nggak mau gue merasa kultur gue dianggap aneh gitu sama mereka. Jadi mendingan mereka nggak usah lihat gitu. Kadang gue punya pikiran kayak gitu. Meskipun kalau orang-orang terdekat gue yang mereka punya menunjukkan keinginan untuk mau tahu gitu soal kultur gue, akan gue kasih tahu. Tapi kayak kalau random kayak gitu, gue lagi makan terus kayak siapa gitu lihat gue kayak gitu. Jadi kayak apa ya, ada mungkin itu tadi sih Kak, kayak sebenarnya kita tuh punya koneksi sama tempat dari mana kita berasal, kayak apa ya, sama kulturnya. Jadi emang kayak lo kan kangen gitu ngomong bahasa Indonesia, lo kan kangen kayak cuma makan pakai tangan doang gitu, yang mana gue tidak melakukan itu selama 6 bulan kayak gitu. Kayak but it must be so very hard dong Zi. Gue maksudnya I even find it very hard di sini gitu, dengan kondisi gue lockdown, gue akses ke sesimpel makanan Indonesia itu gue sangat mudah gitu, dan laki gue juga orang Indonesia gitu. Dan kayak tell me more about that, kayak apa yang kesulitan yang lo rasakan selama ini? Kayak nggak terlalu banyak orang Indonesia tinggal di Skandinavia kan, kayak maksudnya kalau dibandingin sama Inggris kan diaspora Indonesia banyak gitu di sana. Dan tadi gue sampai sekarang gue belum pernah ketemu dan ngobrol gitu sama orang Indonesia. Gue cuma baru pernah, ya gue punya nomor handphone mereka, gue chat sama mereka, kapan ya kita ketemu gitu, and that's it. Kalau corona udah beres, istilahnya insya Allah, nggak tahu kapan. Tahu kapan gitu kan corona beres. Jadi kayak kayak benar-benar, jadi kayak gue tuh kadang suka kayak ada yang mau video call gak sama gue gitu, sama teman-teman gue yang di Indo gitu, karena emang sebatas kayak I wish you guys know how much I miss kayak ngomong bahasa Indonesia kayak gitu, kayak gitu doang sih, kayak denger jokes gitu. Kadang kayak ada bahasa-bahasa slang baru yang lo kayak apaan nih kayak gitu kan, kayak baru 6 bulan aja tuh kadang kayak hah apaan nih artinya kayak gitu, lo udah ketinggalan gitu, dan kayak lo ngerasa kayak missed out banget gitu. Terus kayak gak salah, tapi kayak ya itu tadi sih, ada hal-hal yang kita tahu yang harus kita tinggalin. Dan how diverse is the community di tempat lo tinggal? Kalau bisa gue bilang sih Denmark tuh salah satu yang paling homogeneous lah kalau secara race ya. Dan satu lagi mungkin yang again tadi gue bisa bilang bahwa kita melihat Skandinavia itu sebagai negara yang sangat perfect gitu kan. Mereka kayak pro human rights, terus kayak kesetaraan gender dan lain-lain. But at the same time, Denmark juga salah satu negara di Eropa yang ini boleh, correct me if I'm wrong, tapi boleh dicari lagi lah ya di berita-berita. Gue bisa bilang bahwa Denmark itu adalah negara yang tidak welcome terhadap imigran. Kayak misalnya waktu ada influx of immigrants yang banyak ditampung di Jerman gitu, itu banyak ya, Denmark tetap kekeh dia nggak mau buka perbatasan gitu untuk bagi-bagi lah ya, bagi-bagi load. Ya, itu salah satu negara yang seperti itu. Instead mereka malah banyak di Jerman, malah lebih banyak di Swedia gitu, dan Denmark tuh kekeh gitu, dia nggak mau buka perbatasannya untuk mereka gitu. Padahal kayak dari segi perbatasan sendiri Denmark adalah salah satu negara yang paling dekat ke Jerman kan, dan kayak Swedia yang malah mengambil alih itu gitu. Jadi ada beberapa kebijakan di sini yang gue anggap itu agak aneh, dan
gue bisa bilang kayak borderline racist gitu, kayak, dan bahkan beberapa teman gue yang di sini yang memang mereka orang Denmark sendiri, kayak mereka beberapa kali ngomong di depan gue bahwa rasis banget nih negara gue, kayak gitu. Mereka sendiri yang ngomong, Akui gitu ya. ngakui bahwa gila nih pemerintah gue rasis banget nih, kayak gitu. Dan gue juga lupa waktu itu kebijakannya mereka obrolin itu apa. Kalau nggak salah nggak ada kebijakan. Jadi kalau lo boleh baca tuh kayak di Copenhagen dia tuh ada kebijakan khusus untuk ghetto-nya mereka. Jadi gue lupa kebijakannya apa, tapi mungkin bisa dicari lagi. Pokoknya mereka menerapkan aturan khusus untuk daerah ghetto-nya gitu di Copenhagen. Terus kayak banyak deh kayak demolition di sekitar ghetto di Denmark itu, karena kalau dulu kan sejarahnya, again correct me if I'm wrong, dulu waktu zaman perang di Bosnia dan lain-lain itu banyak memang orang-orang dari Bosnia yang juga ke Denmark untuk tinggal, entah itu sebentar, jadi untuk sebagai asylum seeker lah gitu. Jadi kayak ada beberapa, gue pernah beberapa kali datang ke area pemukiman imigran, komunitas imigran ataupun bisa dibilang ghetto-nya lah di sini. Dan ya itu tadi gitu, ini bukan negara yang sangat welcome untuk imigran ataupun refugee gitu. Dan again mereka mungkin, yang gue tangkap dari Denmark adalah mereka bisa ngasih, kayak kalau dari yang aneh nih menurut gue kayak adalah kayak misalnya kalau lo adalah mahasiswa misalnya dari EU, lo warga negara di salah satu negara di EU, lo bisa kuliah di sini gratis gitu. Dan kayak it's just weird gitu buat gue. Kayak how diverse is the community di tempat lo tinggal? Kalau bisa gue bilang sih Denmark tuh salah satu yang paling homogeneous lah kalau secara race ya. Dan satu lagi mungkin yang again tadi gue bisa bilang bahwa kita melihat Skandinavia itu sebagai negara yang sangat perfect gitu kan. Mereka kayak pro human rights, terus kayak kesetaraan gender dan lain-lain. But at the same time, Denmark juga salah satu negara di Eropa yang, ini boleh correct me if I'm wrong, tapi boleh dicari lagi lah ya di berita-berita. Gue bisa bilang bahwa Denmark itu adalah negara yang tidak welcome terhadap imigran. Kayak misalnya waktu ada influx of immigrants yang banyak ditampung di Jerman gitu, itu banyak ya, Denmark tetap kekeh dia nggak mau buka perbatasan gitu untuk bagi-bagi lah ya, bagi-bagi load. Ya, itu salah satu negara yang seperti itu. Instead mereka malah banyak di Jerman, malah lebih banyak di Swedia gitu, dan Denmark tuh kekeh gitu, dia nggak mau buka perbatasannya untuk mereka gitu. Padahal kayak dari segi perbatasan sendiri Denmark adalah salah satu negara yang paling dekat ke Jerman kan, dan kayak Swedia yang malah mengambil alih itu gitu. Jadi ada beberapa kebijakan di sini yang gue anggap itu agak aneh dan gue bisa bilang kayak borderline racist gitu. Kayak, dan bahkan beberapa teman gue yang di sini yang memang mereka orang Denmark sendiri, kayak mereka beberapa kali ngomong di depan gue bahwa rasis banget nih negara gue, kayak gitu. Mereka sendiri yang ngomong. Ngakui gitu ya. Ngakui bahwa gila nih pemerintah gue rasis banget nih, kayak gitu. Dan gue juga lupa waktu itu kebijakannya mereka obrolin itu apa. Kalau nggak salah nggak ada kebijakan. Jadi kalau lo boleh baca tuh kayak di Copenhagen dia tuh ada kebijakan khusus untuk ghetto-nya mereka. Jadi gue lupa kebijakannya apa, tapi mungkin bisa dicari lagi. Pokoknya mereka menerapkan aturan khusus untuk daerah ghetto-nya gitu di Copenhagen. Terus kayak banyak deh kayak demolition di sekitar ghetto di Denmark itu, karena kalau dulu kan sejarahnya, again correct me if I'm wrong, dulu waktu zaman perang di Bosnia dan lain-lain itu banyak memang orang-orang dari Bosnia yang juga ke Denmark untuk tinggal, entah itu sebentar, jadi untuk sebagai asylum seeker lah gitu. Jadi kayak ada beberapa, gue pernah beberapa kali datang ke area pemukiman imigran, komunitas imigran ataupun bisa dibilang ghetto-nya lah di sini. Dan ya itu tadi gitu, ini bukan negara yang sangat welcome
untuk imigran ataupun refugee gitu. Dan again mereka mungkin yang gue tangkap dari Denmark adalah mereka bisa ngasih kayak kalau dari yang aneh nih menurut gue kayak adalah kayak misalnya kalau lo adalah mahasiswa misalnya dari EU, lo warga negara di salah satu negara di EU, lo bisa kuliah di sini gratis gitu. Dan kayak it's just weird gitu buat gue kayak dibanding gue mungkin beda banget sama misalnya kalau misalnya gue pakai atribut keagamaan atau misalnya ternyata gue bukan imigran Asia, karena mau gimana pun imigran Asia punya istilahnya punya stereotype yang mereka kayak oh ya lo pekerja keras, lo kayak lo punya kayak model minority stereotype ya gitu kan. Jadi kayak ya udah gue sih sebenarnya secara personal nggak ada masalah apa-apa ya, cuma mungkin dan secara masyarakatnya pun gue sangat-sangat nyaman, tapi mungkin ada beberapa hal yang kayak again tadi kayak redefining apa itu kayak racism gitu, mungkin mereka yang masih kayak enggak gue white people dan lo masih bisa rasis ke gue kayak gitu, masih yang kayak ada such thing of white apa racism towards the white ya kayak gitu gitu kayak oke, gitu kayak gue nggak mau cari, gue nggak mau berargumen aja, gue tinggal aja jadi kayak ya udah masih ada yang kayak gitu, cuma dalam artian setidaknya mereka udah aware lah sama hal-hal yang seperti itu, dan mereka nggak ada yang tidak ada yang menunjukkan bahwa mereka anti gitu terhadap satu kelompok tertentu, karena dari lingkungan kecil gue di sini gitu, dari lingkungan teman-teman gue di sini yang memang orang Denmark, yang memang warga negara sini, mereka takut gitu dibilang rasis. Kalau gue sih lebih ke kayak gue redefine mindset gue sih, kayak apa sih itu kayak kesuksesan kayak gitu, karena gue belum ada di posisi kayak lo di mana gue harus cari kerja di mana gue akan kayak berpikir bahwa oh at least in 10 years I'm gonna be living here kayak gitu. Gue belum ada di level itu gitu, dan sejauh ini gue masih di level yang kayak gue menemukan bahwa oh ternyata gue tuh nggak perlu jadi kaya gitu, kayak gue tuh nggak perlu kaya raya, yang gue butuhin itu adalah security. Gue cuma butuh secure untuk bisa berpendidikan, bisa akses layanan kesehatan, itu dalam menurut gue adalah sebuah hal yang inti, dan sisanya ketika lo punya kelebihan-kelebihan yang lain, yaitu bonus aja buat lo. Tapi kayak kenyamanan dan lain-lain menurut gue lebih ke kayak apa ya, gue meredefine aja basic needs lo, dan kayak sebagai manusia tuh yang kayak kalau di Jakarta lo harus kayak gencet-gencetan gitu untuk kayak karena kalau gue miskin gue bakal susah banget nih, gue nggak mau miskin di sini. Tapi kalau di sini tuh gue lebih kayak oh ternyata manusia tuh nggak perlu, manusia tuh cukup gitu, yang dibutuhin tuh kayak cukup aja gitu, security, mereka cuma butuh security dan basic needs mereka terpenuhin. Kayak apa ya, itu terus yang gue tangkap ya, karena gue tinggal di sini juga. Mungkin kalau gue tinggal di negara lain akan beda lagi ya takeaway-nya tuh. Tinggal di sini ya itu sih. Menarik. Thank you for taking the time. Terima kasih banyak.